toxic positivity ini biasanya perkataan yang maksudnya untuk membangun, tapi malah ngecicilin hati atau ngecewain si yang dengerin. Biasanya perkataan ini ada yang memang sengaja atau ada yang memang nggak sengaja. Nah, terus juga disebabin karena yang nyurhat ini terlalu sering atau memang yang respon ini emang udah ngangkat di hatinya atau memang nggak sengaja. Kemudian eh, toxic positivity ini ada dampak positifnya juga, karena kalau misalnya teman kita selalu kita butuh kalau teman yang nyemangatin tapi nggak ngasih saran yang bangun, ya apa gunanya. Jadi toxic positivity ini juga sebagai saran yang dewasain kita. Jadi nggak boleh langsung ngejudge, ini teman toxic, jangan. Menurut pandangan saya, toxic positivity itu adalah pikiran positif yang tidak baik untuk kesehatan. Sederhananya, toxic positivity adalah suatu keadaan di mana kita diharuskan untuk selalu bersifat optimis dan bahagia. Sedangkan perasaan kita sendiri bersifat dinamis, kadang sedih, galau, stres, tertekan, dan lain sebagainya. Untuk itu, toxic positivity sangat mengganggu karena seharusnya kalimat yang bisa menjadi motivasi buat kita justru malah membuat kita tertekan dan bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Menurut pandangan saya, toxic positivity itu memicu pada konsep bahwa berpikir dan bersikap positif adalah cara yang tepat untuk menjalani hidup. Anda hanya fokus pada hal-hal positif dan menolak hal yang memicu emosi negatif. Lebih jelasnya seperti Anda sedang kecewa, Anda sedang marah, Anda sedang bersedih, dan sebagainya yang membuat hati Anda hancur, namun Anda menekan emosi tersebut dengan selalu berpikir positif untuk tetap semangat. Jadi, sikap positif yang berlebihan itu populer disebut dengan sebutan toxic positivity. Pandanganku tentang toxic positivity itu kurang baik ya teman-teman. Kenapa? Apalagi kalau teman kita lagi punya masalah yang berat banget. Misal kayak mereka lagi ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi, seperti itu. Atau masalah-masalah berat lainnya. Tapi kalau kita tetap bilang, udah nggak apa-apa, kamu pasti bisa kok ngelewatin semuanya. Atau udah, kamu harus tetap berpikir positif aja deh, pokoknya jangan pikiran yang jelek-jelek terus gitu. Orang yang dibilangin kayak gitu bakal, apa sih orang ini, kamu tuh bener-bener gak mau dengerin cerita aku dulu ya, gak bisa dengerin dengan seksama gitu, dengan benar. Jadi harusnya kalau ada masalah kayak gitu nggak gitu sih bilangnya. Pernah. Iya, aku pernah ngalamin. Pernah. Saya sendiri pernah merasakan toxic positivity dalam dunia pertemanan. Nggak pernah sih, nggak pernah ngerasain toxic positivity soalnya, atau mungkin akunya sendiri yang nggak peka, jadi nggak tahu sih, jadi nggak terlalu gitu, nggak pernah kayaknya ngerasain toxic positivity. Terkadang kita nggak sadar nih kalau kita lagi ada di lingkungan yang seperti itu. Bisa jadi kita menjadi orang yang toksik atau kita sedang berhadapan dengan orang tersebut. Kalau aku sih, ketika aku curhat dengan orang lain tapi nggak dapet feedbacknya, aku lebih milih untuk aku simpan dulu sendiri. Aku simpan, aku luangin untuk waktu aku sendiri. Ketika aku tenang, aku berusaha untuk berbagi cerita supaya di hati aku nggak kependam. Aku cari orang yang aku percaya, terus aku bilang, aku mau curhat nih, dengerin aja nggak apa-apa, nggak usah dikasih nasihat, aku cuma mau bagi cerita. Itu nggak apa-apa, kita lebih baik jujur di posisi itu. Kemudian setelah itu, kalau dirasa orang itu tidak bisa memberi feedback yang kita inginkan, kita cari orang lain yang mau mendengarkan. Oh iya, satu hal lagi yang lebih penting, untuk menghadapinya kita harus jujur sama diri kita sendiri. Kita ekspresiin, kalau kita sedih, ekspresiin, diluapin aja, jangan dipendam. Itu justru nggak baik buat hati kita sendiri. Yang saya lakukan adalah saya tetap berusaha untuk kelihatan bahagia dan saya tetap tersenyum seolah-olah tidak kecewa terhadap teman saya sendiri. Selalu menghakimi
ketika sedang mendengarkan permasalahan teman. Biasa aja sih responnya. Tapi biasanya langsung ceplas-ceplos aja gitu. Jadi kayak contohnya, ya lu gimana sih, guanya mau kayak gini, semangatin dong, masa digituin gitu kan. Ya langsung aja ngomong gitu, jadi lebih enak. Jadi temen kita langsung sadar, oh iya gitu, jadi dia tahu maksud kita mau gimana gitu. Nah, kalau menurut aku, gimana caranya biar nggak menjadi orang yang toxic positivity? Kalau misalnya ada orang lain yang cerita tentang masalah dia ke teman-teman, itu lebih baik kita dengerin dulu nih sampai selesai, sampai dia ini udah reda, sampai dia ini udah nggak sedih lagi gitu. Dengerin dulu aja deh, mereka luapin emosi mereka luapin apa yang mereka rasakan. Kita dengerin, kita menjadi pendengar yang baik gitu. Itu sih, jadi udah dengerin beres. Nah, kita ngomongnya kata-katanya itu diganti teman-teman. Jangan udah kamu harus berpikir positif terus, jangan kayak gitu. Tapi misal, ya aku paham kok, aku bakal berusaha untuk memahami keadaan kamu sekarang seperti ini gitu kan. Jadi lebih enak ya kata-katanya, jadi orang lain itu bisa lebih menerima kata-kata apa yang kita ucapkan, Yaitu dengan cara mendengarkan permasalahan teman dari awal sampai akhir dengan baik. Jangan dikit-dikit menghakimi, dan juga jangan dikit-dikit untuk mengatakan kata-kata positif. Yang kedua yaitu cobalah memahami situasi dan memaklumi perasaan sedih teman dengan berbicara kalimat-kalimat, oh kamu pasti sedih banget ya, ya udah sini nangis aja sama aku, misalnya seperti kayak gitu. Yang pertama, untuk orang yang sering curhat, yang pertama jangan terlalu sering curhat, pilih hal-hal yang memang pantas untuk dicurhatin. Yang kedua, lihat kondisi teman kita, apakah memang pas untuk curhat atau enggak. Yang ketiga, jangan terlalu baper dan ambil juga hal-hal positifnya. Jangan langsung ngejudge nih teman toksik gitu, jangan. Kemudian untuk yang jadi tempat curhat, yang pertama, jangan remehin problem yang teman kita sedang hadapin. Kemudian yang kedua, jangan banding-bandingin teman kita dengan orang lain, yang pasti dia nggak suka dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Yang ketiga, kesampingkan hal-hal yang nggak kita sukai dari dia ketika kita ngasih saran, agar kita lebih objektif. Bagaimana cara agar menjadi seseorang yang tidak toxic positivity? Contoh sederhana, ketika ada orang yang curhat, kita dengerin dulu curhatnya. Jangan langsung kasih penilaian atau nasihat. Perlu kita sadari, terkadang mereka curhat hanya ingin didengar, tidak perlu nasihat. Setelah dia tenang, emosinya mereda, kemudian dia dapat berpikiran jernih, baru kita ajak, ayo sama-sama kita cari solusinya. Setelah itu baru kita kasih motivasi, kita kasih semangat, tapi yang realistis, jangan terlalu menggebu-gebu. Menjadi pribadi yang sehat melibatkan kesadaran diri sendiri. Jika Anda mengenali diri Anda sebagai penyebar toxic positivity, sudah saatnya untuk berhenti. Anda akan melibatkan diri Anda sendiri dan orang yang Anda sayangi apabila tetap berpikir dengan pola hitam putih ini. Alih-alih mempraktikkan toxic positivity, yaitu dengan berlatih keseimbangan dan penerimaan emosi baik dan buruk diri Anda. Jika Anda merasa dipengaruhi oleh toxic positivity, sudah saatnya Anda menetapkan batasan dengan siapa Anda harus bergaul, karena tidak semua orang akan menerima pengalaman autentik dan bisa mengatakan keadaan Anda yang sebenarnya.